Pilu nasib Bribtu Suci sedang hamil, laporkan suami selingkuhi istri orang malah ditolak. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Pilu nasib Bribtu Suci sedang hamil, laporkan suami selingkuhi istri orang malah ditolak. Seorang oknum polwan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, PPA, Polda Sumatera Selatan, Sumsel, sempat menolak laporan Polwan Suci Dharma, 25 tahun, terkait kasus dugaan perselingkuhan suaminya. Seperti diberitakan sebelumnya, Bribtu Suci Dharma yang merupakan polwan di Polda Sumsel melaporkan suaminya DKM, 31 tahun, ke polisi atas kasus dugaan penipuan dan perzinahan. Dari kabar yang beredar luas di sosial media, DKM diduga telah menjalani perselingkuhan dengan teman perempuannya sesama ASN di Kabupaten Oki berinisial W, 34 tahun. Bahkan dengan Winda, hubungan terlarang DKM sampai memiliki seorang anak laki-laki berusia 4 tahun 4 bulan. Pengacara Bribtu Suci Dharma, Titis Rahmawati Bribtu Suci Dharma sudah melaporkan suaminya, namun laporannya sempat ditolak oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, PPA, Polda Sumatera Selatan, Sumsel. Titis mengatakan oknum polwan yang menolak laporan Bribtu Suci Dharma pada Kamis, 21 April 2022, tersebut beralasan laporan tersebut tak memiliki bukti kuat. Hal tersebut pun disayangkan Titis, selain Bribtu Suci Dharma yang melapor ke instansi tempat ia bertugas, juga dirinya seorang perempuan. Malah kami disuruh koordinasi dulu dengan jaksa, kata Titis, Selasa, 10 Mei 2022, dikutip dari kompas.com. Titis juga menyebut, oknum polwan tersebut mengetahui Bribtu Suci Dharma kini tengah hamil, dan tertimpa masalah. Bahkan oknum polwan itu meminta seluruh bawahannya tidak menerima laporan tersebut selama dia bertugas. Namun akhirnya, Bribtu SC bisa melapor pada Senin, 25 Mei 2022, setelah oknum polwan itu sedang tidak bertugas. Lalu ada polwan baik, karena dia empati dengan rekannya ini. Sebelumnya kita diminta bukti lengkap, kita kan ingin agar kasus ini diperiksa makanya butuh melapor. Maka saya lapor 25 April ketika polwan ini piket, ujarnya. Awal mulanya kronologi perselingkuhan terbongkar bikin syok. Titis Rahmawati SH, mengungkapkan kronologi polwan Suci Dharma memergoki soal perselingkuhan sang suami, yakni pada Maret 2022. Hal tersebut pun membuat Suci Dharma sakit hati, merasa ditipu dan kecewa, lantaran pernikahan dengan DKM masih seumur jagung, di mana mereka baru saja menikah pada 2021. Sebelum menikah, Suci Dharma dan DKM sempat berpacaran sekitar 1 tahun lamanya. DKM pun sejak awal mengatakan dirinya berstatus lajang. Hingga akhirnya perselingkuhan DKM dengan Winda terbongkar oleh Suci Dharma. Titis mengatakan sang suami berselingkuh dengan WAG sejak 2015, sebelum menikahi Suci Dharma, bahkan sudah memiliki anak berusia 4,5 tahun. Diketahui, pada akun Instagramnya Sucidra, Suci sempat memposting hasil tes DNA yang sudah dilakukan untuk mengetahui kecocokan dengan anak diduga hasil hubungan gelap sang suami. Titis mengungkapkan, hasil tes DNA itu menunjukkan bahwa bocah laki-laki tersebut adalah benar anak DKM. Karena sulit bagi Suci untuk membuktikan perselingkuhan itu, maka dia menyusuri dengan berbagai cara. Mulai dari menyusuri suaminya dan lain-lain. Sampai akhirnya Suci mencoba melakukan tes DNA atas persetujuan dari suami sah perempuan tersebut. Setelah dilakukan, hasil tes DNA 99,9% akurat identik bahwa anak itu adalah anak dari suaminya, kata Titis, dikutip dari Tribun Sumsel. Seperti diketahui fakta lainnya terungkap, yakni rupanya WAG berstatus yang sama seperti DKM yakni ASN di Kabupaten Oki. Titis menyebut, Winda juga memiliki suami dan anak. Perempuan itu statusnya istri orang. ASN juga di Pemkab Oki, ujarnya. Lanjut dikatakan, Suci Dharma pernah mendapati bukti sang suami pernah mentransfer sejumlah uang ke rekening Winda. Padahal selama pernikahan, DKM tidak pernah terbuka soal gajinya kepada Suci Dharma yang merupakan istri sahnya. Selama pernikahan, Suci dan suaminya juga LDR. Suci pikir LDR itu karena demi tugas, tapi ternyata suaminya itu memang jarang pulang dari awal perkawinan. Selalu menghindar dan itulah yang sekarang Suci sesali. Pernikahan ini memang ada muslihatnya untuk melegalkan mereka, DKM dan WAG, selalu berzinah, ujarnya.
Dan kini setelah banyaknya proses yang dilakukan, termasuk tes DNA, DKM pun telah mengakui perbuatannya, mengakui hubungan terlarangnya dengan Winda. Pengakuan itu lalu ditulis tangan dalam surat pernyataan yang juga ditambahkan keterangan, surat pengakuan dosa. Kesaksian tetangga soal tabiat selingkuhan suami Polwan Suci, bahwa cowok, ternyata tinggal sendiri. Kehidupan pribadi Winda, 34 tahun, selingkuhan DKM, 32 tahun, suami Polwan Bribtu Suci Dharma yang kisahnya viral ramai dikulik. Seorang tetangga membeberkan kesaksiannya soal tabiat Winda yang merupakan istri bos toko arloji. Winda yang merupakan rekan kerja DKM di pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Oki, Sumatera Selatan ternyata tinggal sendirian. Dikutip dari Sripoku, pasca hebohnya kisah perselingkuhan Winda dan DKM, rumah Winda tampak sepi. Rumah Winda berada di perumahan Gria Barokah, Sumsel sudah terlihat tidak berpenghuni. Dari sejak viral kemarin, pintu depan dan samping rumahnya digembok dan tidak ada aktivitas di dalam rumah, ujar tetangga yang enggan disebutkan namanya, Kamis, 12 Mei 2022, siang. Dikatakan lebih lanjut, jika Winda dikenal tertutup. Misalnya begitu pulang kerja langsung masuk dan menutup rumahnya. Selama saya tinggal di sini tidak pernah ngobrol. Dia ini tinggal sendirian dan tertutup orangnya, ungkapnya. Selama kami tinggal di sini dia ini jarang balik, paling seminggu 2-3 kali pulang ke rumah. Sisanya balik ke rumah suaminya di Palembang, tambahnya. Menurutnya, jika tetangganya, Winda, sudah lama tinggal di sini dan sempat beberapa kali terlihat ada pria main ke rumah. Pernah beberapa kali lihat dia bawa cowok ke rumah. Tetapi tidak terlalu sering, karena memang saya baru pindah ke sini, tuturnya. Sementara itu, imbas kisah perselingkuhan yang viral, Winda dan DKM dibebas tugaskan dari Pemkab Oki. Keduanya ternyata sejak awal memang izin untuk tidak masuk kerja. Alasannya adalah untuk menyelesaikan masalah yang tengah menimpa mereka. Benar sejak kemarin, keduanya sudah dibebaskan tugaskan dari pekerjaannya sebagai ASN, kata Kabid Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian Kantor Regional 7 BKN Palembang Rusdi Laili, Rabu, 11 Mei 2022, sore. Keputusan tersebut diambil guna mempermudah proses pemeriksaan yang saat ini tengah berjalan. Agar semua bisa berjalan sesuai rencana dan tidak menghambat proses pemeriksaan terhadap keduanya, oknum ASN tersebut, tambahnya. Apabila DKM dan Winda terbukti terlibat perselingkuhan, keduanya terancam dipecat sebagai ASN dengan tidak hormat. Hingga saat ini pemeriksaan internal terus dilakukan. Lebih lanjut, Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, turut menyoroti kasus Polwan Polda Sumatera Selatan, Sumsel, Bribtu Suci Dharma yang melaporkan suaminya soal dugaan perselingkuhan. Anggota Kompolnas Yusuf Warshim prihatin atas kasus yang dialami oleh Bribtu Suci Dharma. Sangat memprihatinkan dan kita patut berempati terhadap persoalan rumah tangga yang sedang dialami salah satu anggota Polwan di wilayah Sumatera Selatan yang belum dapat diselesaikan secara baik oleh masing-masing pihak baik sebagai istri maupun pihak suaminya, kata Yusuf saat dikonfirmasi, Kamis, 12 Mei 2022. Viralnya atau tereksposnya persoalan rumah tangga oknum anggota Polri tentunya sangat diharapkan tidak terjadi. Karena hal itu akan berdampak kepada citra institusi Polri seolah ini menjadi tren, segala hal harus diviralkan untuk mendapatkan perhatian dan penyelesaian, ungkap dia. Lebih lanjut, Yusuf menambahkan institusi Polri harus memberikan kenyamanan agar kasus persoalan rumah tangga tersebut harus bisa terselesaikan. Semoga persoalan rumah tangga oknum anggota yang bernama Suci yang saat ini viral, segera dapat dibantu penyelesaiannya oleh pimpinan Polri tempat Suci bertugas, jelas dia. Sebagai anggota Kompolnas, kata Yusuf, dirinya berharap agar pimpinan Polri dapat mengawasi dan melakukan pembinaan kepada anggotanya secara intensif. Ruang-ruang konseling terkait pernikahan penting untuk diintensifkan, sehingga ketika ada masalah dalam rumah tangga baik Bayangkara maupun Bayangkari dapat mencurhatkan di ruang-ruang konseling, tidak terpaksa harus memviralkan, pungkasnya.